Di zaman serba cepat ini, jempol berlari mendahului akal. Informasi mengalir deras, namun makna sering tertinggal. Scroll demi scroll, jempol terus bergerak tanpa henti, membawa kita dari satu informasi ke informasi lain. Cepat, instan, seolah-olah membuat kita tahu segalanya. Namun, tanpa kita sadari, yang kita lihat belum tentu utuh, yang kita baca belum tentu benar. Kita lanjutkan pembahasan mengenai teks tanggapan. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan jika kita ingin menanggapi sesuatu. Sik, perhatikan dong, guru sedang menerangkan. Gampang ini mah, udah ada di internet. Nih, zaman sekarang untuk mencari informasi cukup ketik atau scroll, gak perlu baca buku berjam-jam, apalagi memperhatikan guru. Rizik, simpan dulu HP-nya. Bapak akan bertanya kepada kamu. Menurut kamu apa dampak dari informasi yang disampaikan kepada orang lain tanpa diverifikasi terlebih dahulu? Dampaknya banyak sekali, Pak. Kalau menurut selegram favorit saya sih, informasi itu bisa menjadi benar tergantung kita mempercayainya atau tidak. Najwa, kalau menurut pendapat kamu bagaimana? Menurut saya, dampaknya sederhana tapi serius. Informasi yang tidak diverifikasi bisa menyesatkan, membuat kita salah paham, mengambil keputusan yang keliru, dan bahkan ikut menyebarkan hoaks ke orang lain. Kok kamu bisa jawab tadi? Aku baca, bukan cuma lihat. Karena dari buku sumbernya jelas, lebih bisa dipahami, dan membuat kita jadi lebih paham. Dan yang kita percaya bisa saja hanya potongan kecil dari kenyataan. Di balik layar yang terang, ada bias, ada manipulasi, ada setengah kebenaran yang dibungkus meyakinkan. Kita merasa paham, padahal bisa jadi kita hanya sedang terbiasa dengan ilusi pengetahuan. Informasi yang hanya lewat di layar seringkali tidak tinggal di pikiran, tapi yang dibaca dan dipahami akan menjadi pengetahuan. Scrolling membuat kita cepat tahu, tapi membaca membuat kita benar-benar memahami. Membaca bukan tentang terlihat pintar, tapi melatih cara berpikir agar kita tidak mudah percaya pada semua yang lewat. Di tengah derasnya scrolling, mereka yang mau membaca akan lebih siap, akan lebih cerdas, dan akan lebih bijak. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia mengakses informasi. Dari perubahan inilah muncul fenomena scroll culture, yaitu kebiasaan menggulir media sosial tanpa henti untuk mencari hiburan dan informasi baru. Fenomena ini sangat dekat dengan generasi Z, generasi yang tumbuh bersama teknologi digital. Algoritma media sosial yang menampilkan konten sesuai minat pengguna membuat banyak orang sulit berhenti scrolling. Akibatnya, siswa menjadi lebih mudah terdistraksi, sulit fokus belajar, menunda tugas, hingga mengalami gangguan pola tidur. Selain memengaruhi proses belajar, scroll culture juga berdampak pada fungsi otak. Paparan konten singkat secara terus-menerus memicu overstimulasi otak dan pelepasan dopamin berlebih yang menimbulkan efek candu. Hal ini membuat siswa lebih menyukai hiburan instan dibanding aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti membaca dan belajar. Namun, scrolling culture tidak selalu berdampak negatif. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sarana belajar, memperluas wawasan, dan meningkatkan kreativitas melalui konten edukasi digital. Karena itu, dunia pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif, sementara orang tua dan sekolah harus bekerja sama membangun kebiasaan digital yang sehat. Literasi digital juga penting agar generasi muda mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, teknologi bukanlah musuh,
Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menggunakannya untuk mendukung pembelajaran, membangun karakter, dan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan dengan bijaksana.